Mbak Sekar udah jalan, Mas? Udah. Pasti Mas khawatir ya kalau Mbak Sekar jalan sendirian. Soalnya kan kalian berdua kemana-mana suka berdua, Mas. Emang kelihatannya kayak gitu ya? Ya, kelihatannya sih kayak gitu ya, Mas. Kalian kelihatan romantis banget sih, Mas. Aku pengen banget punya suami kayak Mas. Salah saya adalah karena saya sangat percaya dengan orang-orang di sekeliling saya. Padahal itu yang akan jadi senjata makan tuan untuk diri saya sendiri, Mbak. Yang akan menjadi penyebab kehancuran saya nantinya. Saat itu saya sangat khawatir Bagas masih ngambek. Saya akhirnya telepon Livi. Siapa tahu Livi tahu keberadaan Bagas. Tapi ternyata Livi juga tidak bisa dihubungi, Mbak. Padahal saat itu tidak ada live. Oh, kenapa nggak diangkat? Coba telepon Livi. Nggak diangkat juga. Mas, Mbak Sekar telepon aku. Aku takut, Mas. Gimana ya kalau Mbak Sekar tahu tentang hubungan kita? Udahlah, biarin aja. Sekar nggak bakal tahu. Kamu tenang aja, ya. Kamu kan tahu sendiri, Sekar itu workaholic. Dia gila banget kerja. Udah ya, kamu tenang aja. Mas, tapi kamu beneran kan sayang sama aku? Beneran lah. Aku sayang sama kamu. Iya sayang. Mbak Linda, maaf Mbak, aku kira suamiku. Iya ya Mbak, aku udah siap kok Mbak. Sebentar lagi aku turun. Mbak, ada yang mau aku omongin. Kan aku kontrak seminar 3 hari. Boleh nggak ya Mbak kalau aku revisi? Kayaknya di rumah ada masalah Mbak. Jadi sehabis seminar, kayaknya aku harus pulang malam ini Mbak. Oke. Makasih banyak ya Mbak. Ya, oke. Mas Bagas. Sekar. Mas. Surprise. Mas. Seneng gak? Banget. Aku tuh sengaja tadi aku gak balas chat kamu. Terus aku juga gak mau ngangkat telepon kamu supaya kamu cepat pulang ke rumah. See? Kamu jadi pulang cepat ke rumah. Mas, maafin ya. Aku udah bikin kamu kesel waktu aku berangkat.
Sebenarnya perasaan saya mulai nggak enak, Mbak, saat sehari sebelumnya Bagas dan Livi nggak bisa dihubungi sama sekali. Tapi perasaan itu mulai berubah ketika Mas Bagas datang dengan kejutan manisnya. Jadi suami kamu tuh memang tipenya yang romantis ya Mbak ya? Iya, Mbak. Saya pikir itu hanya perasaan negatif saya aja. Karena sebelum saya berangkat ke bandara, Mas Bagas masih ngambek, Mbak. Tapi setelah itu, saya lebih giat mengembangkan bisnis ke bisnis-bisnis lainnya, Mbak. Dan alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar dan berkembang pesat. Tapi seiring berjalannya bisnis saya, komentar-komentar negatif dari netizen juga pada bermunculan, Mbak. Mulai menyerang kami dan menyerang pribadi saya dan Mas Bagas. Komentar-komentar seperti apa emang ya Mbak? Banyak, Mbak. Mulai dari bilang Mas Bagas adalah laki-laki nggak modal, laki-laki yang nggak punya pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Aduh Mbak Sekar ya, tahu sendiri kan yang namanya netizen, tega banget sih mereka. Iya, Mbak. Tapi saya mengabaikan semua itu. Mas Bagas juga meyakinkan saya, itu hanya komentar-komentar dari orang yang tidak menyukai perkembangan bisnis kami berjalan dengan sangat pesat dan lancar. Ya. Tapi Mbak, ada satu komentar netizen yang membuat saya berpikir ulang. Komentar apa itu Mbak? Katanya wanita mandiri seperti saya nggak pantas dengan Mas Bagas yang nggak punya pekerjaan dan suka main perempuan, Mbak. Mas, jangan main HP terus dong, Mas. Bantuin aku, kayak cek kontrak ini masih banyak banget. Kamu tuh ya, kenapa sih? Semenjak kamu makin sukses, kamu makin semena-mena sama aku. Kok kamu ngomong gitu sih, Mas? Emang aku ngelakuin apa sih sama kamu? Aku cuma minta tolong, bantuin aku cek kontrak. Karena ada beberapa pasal aku tuh nggak paham. Kamu gak usah ngeles. Kalau aku gak marah kayak gini, sikap kamu tuh semakin seenaknya. Makin sombong loh. Mas, serius ya? Aku tuh makin gak paham sama kamu deh. Marah-marah gak jelas. Kenapa sih, Mas? Marah-marah gak jelas kamu bilang. Aku marah itu karena aku punya reason. Aku punya alasan kenapa aku marah. Sikap kamu semakin hari sama aku semakin injek-injek harga diri aku, tau gak? Kamu ingat ya? Kalau kamu tanpa aku, kamu gak akan bisa di posisi sekarang. Jadi kamu gak berhak sombong sama aku. Aku sombong kayak gimana sih, Mas? Dan kapan aku injek-injek kamu? Kapan? Kamu pikir aja sendiri. Semakin hari, kamu tuh semakin injek-injek aku, tau gak? Perempuan sombong, angkuh. Mas! Setelah kejadian itu, suami saya sikapnya sangat dingin, Mbak, kepada saya. Beberapa kali saya mencoba untuk dia mengajak bicara, namun sia-sia. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk memberikan dia ruang untuk dia berpikir, Mbak. Tidak adanya komunikasi dalam suatu pernikahan itu tuh ibarat racun Mbak. Sedikit demi sedikit mulai menggerogoti hati dan pikiran kita. Ya kan Mbak? Iya, benar banget, Mbak. Mbak gimana bisa bertahan Mbak? Dengan sikap suami Mbak tuh yang semakin mengacuhkan, semakin dingin ke Mbak. Nggak lama kok, Mbak. Sampai pada akhirnya saya menyadari masalah ini semakin besar dan akan menghancurkan rumah tangga saya, Mbak. Apa yang membuat Mbak akhirnya sadar? Saat itu saya sudah merasa sangat jengah, Mbak, dengan semuanya. Dan saya nggak mau penderitaan merebut kebahagiaan rumah tangga kami. Sampai akhirnya saya menghubungi Mas Bagas dan Livi. Tapi saya tidak tahu keberadaannya, Mbak. Saya nggak tahu Mas Bagas berada di mana. Ya, aku harus pulang. Kalau aku kelamaan nanti Sekar curiga sama kita gimana? Tapi kan kamu lagi ngambek sama dia, Mas. Ya udahlah, biarin aja dulu dia ya, Mas ya. Terus? Paling enggak kan kamu bisa nemenin aku semalam lagi ya kan?
kenapa suami aku jadi kayak gini ya? Aku bingung, Liv. Jadi berubah. Mbak Sekar emang udah ngomong baik-baik sama Mas Bagas? Nah itu dia. Setiap kali aku mau ngomong sama dia, ya kalau nggak menghindar, pasang tambang cuek. Ya gimana aku mau ngomong? Ya udah aku mundur sih, karena aku tuh kan nggak mau berantem. Serba salah aku, Liv. Kalau kayak gitu lebih baik Mbak Sekar tenangin diri Mbak dulu deh. Biar nanti siap ngadepin apapun reaksinya Mas Bagas. Jadi kan kalian sama-sama nggak emosi juga kan? Makasih ya, Liv. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu, aku curhat ke siapa. Karena keluargaku sendiri aja tuh berpihak ke Mas Bagas. Aku nggak tahu harus gimana, Liv. Yang paling penting sekarang Mbak fokus sama kerjaan Mbak. Mbak itu banyak banget kontrak yang masih diselesain. Jadi Mbak masih bisa live tanpa Mas Bagas. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin ya. Temenin aku terus ya, Liv. Ya Mbak. Para penggemar kalian pasti mempertanyakan, kenapa Mbak Sekar nggak live bareng Mas Bagas lagi? Hampir semuanya mempertanyakan seperti itu. Bahkan sebagian mulai ada yang menduga-duga kalau kami sudah bercerai. Tapi saya selalu berdalih kalau Mas Bagas memulai bisnis lain. Dan apa alasan itu cukup Mbak untuk membungkam suara-suara sumbang itu? Enggak, Mbak. Di balik diamnya suami saya malah mengungkap fakta lain, Mbak, yang sangat mengejutkan. Fakta apa Mbak? Banyak perempuan yang nge-DM saya, memberitahu saya kalau Bagas sering berkencan di aplikasi dating, Mbak. Hah? Mas Bagas ikut aplikasi dating? Iya, Mbak. Astaga Mbak. Dan kamu langsung menyelidiki kebenarannya Mbak? Tentu saja, Mbak. Saya menghubungi mereka yang mend-DM saya secara pribadi. Dan mereka bersedia ketemu dengan kamu Mbak? Mereka menunjukkan bukti yang sangat banyak kepada saya, Mbak. Kamu pikir saya datang ke sini karena percaya sama ucapan kamu di DM? Kamu tuh cuman haters yang kurang kerjaan, yang mau ganggu hubungan saya sama suami saya kan? Mbak Sekar, saya ini followers Mbak Sekar dan Mas Bagas dari dulu. Saya ini penggemar kalian. Waktu dari kalian pacaran. Jadi saya tahu persis itu Mas Bagas. Cuman dari foto aplikasi dating.